Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Cantika bawakan, Ku Lepas dengan Ikhlas di panggung The Academy 7, jadi lagu berkesan buat Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Peserta The Academy 7 asal Tarakan, Kalimantan Utara, mencuri perhatian di babak top 35. Ia membawakan lagu Ku Lepas dengan Ikhlas yang dipopulerkan Lesti Kejora pada 2020 lalu. Lagu ini terbilang fenomenal karena hingga berita ini dirilis telah mendapat 72 juta views di YouTube. Lagu ini juga disebut jadi saksi momen awal kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang begitu berkesan buat mereka dan juga para fans. Cantika membawakan lagu ini langsung di depan Lesti Kejora sebagai juri dan Rizky Bilar sebagai pembawa acara. Penampilan Cantika langsung mendapat apresiasi dari para juri, termasuk Lesti Kejora yang mempopulerkan lagu ciptaan Adibal Sahrul ini. Usai penampilan Cantika, Lesti dan Rizky Bilar langsung bernostalgia dengan lagu yang disebut mempertemukan mereka ini. Seperti diketahui, Rizky Bilar menjadi model video klip lagu Ku Lepas dengan Ikhlas. Kala itu, hal ini kian menguatkan bahwa keduanya bukan teman biasa alias sudah menjalin asmara. Saat itu, Lesti Kejora ditinggal menikah oleh Rizky dan mantan kekasihnya, sementara Rizky Bilar disebut sedang menjomblo. Nah, lagu ini yang mempertemukan Dedek Lesti dengan Kak Bilar, gitu, ucap Lesti Kejora usai penampilan Cantika. Iya, karena memang Lesti itu kan dengan ikhlas melepaskan yang lama untuk mendapatkan yang baru yang lebih baik, sahut Rizky Bilar. Sementara, suasana panggung DA7 mendadak haru saat Rizky Bilar menyebut masa lalu yang berat. Lesti yang hadir di barisan pendukung langsung tertangkap kamera mengusap air mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam segmen komentar, Bilar sempat menanggapi peserta dengan kisah personal. Saya paham rasanya diremehkan. Dulu pun saya pernah ada di titik itu. Kalimat ini bikin suasana mendadak hening. Lesti yang duduk tak jauh dari panggung terlihat menyeka air matanya secara diam-diam. Suaimah tampak menyentuh lengan Bilar sebagai tanda empati. Kamera menyorot ekspresi hening Gilang Dirga dan Dewi Persik. Beberapa penonton bahkan ikut menunduk. Ini kali pertama Bilar sejujur itu di panggung, tulis netizen. Lesti enggak kuat nahan air matanya. Aku ikut nangis. Mereka sudah melalui banyak hal. Salut makin kuat. Beberapa fans bilang momen ini bikin DA7 kembali terasa manusiawi. Bukan hanya ajang kompetisi keras. Muncul juga komentar bahwa Bilar makin layak jadi host tetap karena sisi empatinya muncul. Ini bukan kali pertama Lesti terbawa suasana di panggung DA. Pada musim-musim sebelumnya, ia juga sempat menangis saat melihat perjuangan peserta yang mengingatkannya pada masa awal kariernya di panggung Indosiar. Bahkan pada tahun 2025 saat ia tampil sebagai bintang tamu. Lesti juga sempat menangis saat menyanyikan lagu Egois yang disebut-sebut menggambarkan kisah cinta yang penuh ujian. Banyak fans menyebut Lesti punya kepekaan tinggi terhadap kisah perjuangan. Terutama karena ia sendiri menangis. Ia juga sempat melewati banyak rintangan dari awal audisi hingga jadi bintang besar. Salah satu admin fanbase Leslar menulis, Bilar bukan hanya tampil sebagai host, tapi sudah benar-benar paham kapan harus bicara. Momen ini menunjukkan kedewasaannya. Akun @gosipselebupdate di Instagram juga menulis, jarang banget lihat Lesti nangis di TV akhir-akhir ini. Momen ini terasa tulus dan bikin banyak orang makin senang. Sayang sama mereka. Apa sih masalah dulu yang bikin Lesti menangis? Netizen curiga ini soal kontroversi KDRT 2022 yang pernah hebohkan Lesti dan Bilar. Meski mereka udah baikan dan punya 2 anak, momen itu masih sensitif. Ada juga yang bilang mungkin singgung drama DA7 saat dia didepak sebagai host dan digantiin Jirayu. Di DA7, Lesti dan Bilar tampil kompak.
Tapi netizen DX bilang Bilar mungkin iseng ungkit masa lalu. Lesti langsung sedih. Soimah, juri tegas pernah bikin suasana emosional saat hentikan penampilan April. Tapi kali ini Lesti yang jadi pusat perhatian. Bilar bilang, "Saya cuma bercanda," tapi netizen enggak yakin. Apakah ini cuma momen spontan atau ada rahasia? Apa kata juri lain soal momen Lesti menangis? Soimah yang dikenal vokal bilang di Jumpa penuh talenta tapi juga emosi. Dewi Persik yang pernah bersih tegan di musim sebelumnya, bilang fokus ke peserta bukan drama pribadi. Apakah ini sindiran buat Lesti dan Bilar? Wika Salim juri baru fokus memuji Yulia dari Jakarta tapi enggak komentar soal Lesti. Netizen DX heboh bilang Lesti nangis bikin hati ikut perih. Ada yang bela Bilar bilang dia cuma bercanda enggak sengaja. Tapi ada juga yang bilang Bilar harus hati-hati. Lesti kan sensitif. Lesti sendiri bilang di IG Live adalah panggung penuh kejutan tapi enggak jelasin soal air matanya. Sementara itu, pengamat hiburan dangdut Ardi Chandra menyebut bahwa momen seperti ini justru bikin dia jujur. Terasa lebih manusiawi dan menyentuh. Tangis Lesti di Datuju kali ini bukan karena kompetisi, tapi karena rasa yang dalam atas masa lalu yang disinggung sang suami yang kini jadi partner profesionalnya di atas panggung. Menurut kamu, apakah momen seperti ini memperkuat kedekatan mereka di mata publik atau justru terlalu personal untuk ditampilkan di televisi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lesti Kejora kenang momen merintis karir sebagai biduan. Biduan dangdut Lesti Kejora mengenang momen perjuangan awal merintis karir di industri musik tanah air. Lesti Kejora diketahui sebagai pemenang pertama ajang pencarian bakat menyanyi Dangdut Academy, D-Academy, musim pertama pada 2014. Terkini, Lesti justru didapuk menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat menyanyi Dangdut Academy, D-Academy, musim ke-7. Dia pun tak bisa menutupi rasa haru seraya mengingat awal perintisan karir sebagai peserta. Melihat mereka, peserta tadi pada menunjukkan bakatnya ikut terharu. Flashback ya, dulu perjuangan bisa sampai sekarang banyak sekali, kata Lesti Kejora di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Pelantun Kejora tersebut mengaku kagum melihat bakat para peserta baru yang mengikuti ajang D-Academy 7. Menurut Lesti, peserta ajang pencarian bakat dangdut kali ini memiliki potensi yang mumpuni, sehingga sulit untuk menilai. Terlebih dari itu, Lesti takjub melihat banyaknya peserta remaja yang lolos pada ajang pencarian dangdut kali ini. Lesti menilai ada perbedaan peserta yang signifikan antara peserta ajang tahun ini dengan musimnya dulu. Semuanya pada bagus-bagus, maka dari itu aku bilang di setiap